Halo guys, kita ketemu lagi ya. Kita sekarang akan coba belajar mengenai supernode, analisis AC ya. Jadi sumbernya merupakan sumber sinyal AC, kemudian kasusnya supernode ya. Ini kita lihat ada sumber tegangan di sini. Maka kalau kita mencoba menyelesaikan menggunakan analisis node, maka ini termasuk kategori yang supernode. Ya. Ini diminta untuk menghitung tegangan V ya di kapasitor seper 30 farad. Nah, sekarang ini kan ada dua sumber ya, ada sumber tegangan dan sumber arus. Kalau kita lihat omeganya ini masih sama ya. Ini yang sebelah kiri cos T, yang sebelah kanan ini sin T. Jadi omeganya sama-sama sebesar 1 ya. Jadi cos omega T atau sin omega T. Berarti ini kita ambil omeganya adalah 1 radian per sekon. Lalu ini tidak ada induktor ya, tidak ada induktor. Jadi ini kita hapus saja. Nah, ini ada kapasitor seper 30 farad. Ya, kita gunakan rumus yang ini. Jadi min J dibagi omega C. Nah, omeganya itu adalah 1 ya. Lalu C-nya itu adalah berarti ini omega C 1 dikali seper 30 ya, seper 30. Nah, gini. Jadi ini bisa kita tulis menjadi min J dikali dengan 30 ya, 30-nya naik ya. Lalu dibagi dengan 1 gitu ya. Dibagi dengan 1. Maka ketemunya ini adalah min J 30 ya. Jadi min J 30. Ya, jadi 30-nya naik ya. Jadi faktor pengali. Jadi nanti ketemunya min J 30. Nah, kemudian perhatikan kalau ada dua sumber yang berbeda bentuknya ya. Ini kan sumber tegangannya ini sinyal cos. Kalau yang sumber arusnya ini sinyal sinus. Maka kita harus gunakan salah satu sebagai acuan. Ya, paling mudah itu menggunakan acuan yang sinus ya. Jadi kita akan coba ubah 10 cos T menjadi bentuk sinus ya. Jadi 10 cos T ini masih ingat gak dulu di matematika atau kalkulus ya. Jadi kita bisa menggeser sinyal ya dengan cara menambahkan satu fasa gitu. Ini amplitudanya tetap 10 ya. Kemudian ini kita bisa ubah sin. Nah, ini sin T ya. Ya, jadi kita akan membentuk sinyal cos ini berangkat dari sinyal sinus. Bayangkan kita punya sinyal sinus ya. Itu bisa kita dapatkan menjadi bentuk sinyal cos dengan cara sinyal sinus itu digeser ke kiri ya. Bayangkan ya, digeser ke kiri sejauh 90 derajat. Nah, di kalkulus kalau digeser ke kiri itu fasanya ditambah ya. Ditambah sejauh 90 derajat karena kita geser sinyal sinus ini kita geser ke kiri sejauh 90 derajat supaya mendapatkan bentuk sinyal kosinus. Nah, kita tambahkan dulu. Ini ada derajatnya ya. Jadi ini ditambah sin T ditambah 90 derajat. Nah, maka ini bisa kita rubah nanti menjadi berapa sudut berapa, menjadi bentuk polar ya. Jadi R sudut theta. Nah, R-nya itu adalah 10 ya, 10
sudut tetanya 90. Nah, lalu untuk yang sin ya, yang sin T ya. Ini mestinya tadi yang sin T dulu ya. Oke, nggak apa-apa ini. Jadi kita ada dua sumber. Jadi yang pertama tadi mestinya sin T dulu ya. Sin T ya. Nah, ini kita ubah menjadi berapa sudut berapa bentuk polarnya ya. Ya, jadi kan kita akan gunakan sinyal sinus sebagai acuan. Maka ini sin T itu ya berarti 1 ya, amplitudanya 1, sudutnya 0 karena tidak ada pergeseran fasa. Jadi T ini hanya T aja, tidak ada plus minus berapa fasa gitu ya. Kalau ini T plus 90 derajat, maka ini sudutnya 90 derajat. Ya, jadi kita punya dua sumber. Yang sumber tegangan ini dia berubah jadi 10 sudut 90 derajat ya dalam bentuk sinyal sinus. Kemudian yang sumber arus ini berarti 1 sudut 0. Dia sudah dalam sinus juga. Jadi kedua sumber ini sudah berada dalam bentuk sinyal sinus. Nah, maka tinggal di sini. Nah, kita gambar ulang ya. Berarti ini tadi yang cos ya, ini jadi 10 sudut 90 derajat. Jadi yang cos ini ya, kita tuliskan dulu. Nah, ini adalah 10 sudut 90 derajat. Kita perbesar hurufnya. Lalu untuk yang sumber arus ya, ini tadi berarti 1 sudut 0 ya, 1 sudut 0. 1 sudut 0. Kita tuliskan dulu di sini. Ya, kita perbesar dulu. Kita perbesar dulu ya, biar enak nanti dilihatnya ya. Nah, lalu si kapasitor ini tadi minus 30J ya, minus 30J. Minus 30J ya. Kita perbesar juga. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan. Tadi diminta menggunakan analisis node ya. Oke, sambil diingat lagi analisis node ya. Jadi kita akan mencari persamaan di satu titik ya, di satu titik ya. Atau node gitu ya, di satu node. Nah, dari rangkaian ini kita tentukan dulu ini node-nya ada berapa atau titiknya ada berapa. Bawah ini jelas satu node sendiri ya, kemudian yang atas ini juga satu node sendiri. Yang ini dengan yang ini itu satu node yang sama ya. Jadi karena masih satu jalur tidak terhalang satu komponen apapun, berarti itu masih satu node yang sama. Lalu ini ya. Ini juga satu node yang lagi ya. Jadi total ada 3 node di bawah, di atas sini dan di sebelah kiri. Cuman ini kan ada sumber tegangan, maka ini termasuk super node ya. Maka tegangan di atas sini kita udah tahu nanti nilainya ya. Kita gambarkan dulu ground-nya ya. Di bagian bawah sini. Jadi misalkan ini yang bawah kita gunakan sebagai ground. Kemudian ya, kan tadi total ada 3 node ya. Yang bawah sudah digunakan sebagai ground, masih 2 lagi ya, yang sini. Nah, yang sini kita udah tahu nih nilainya ya. Karena ini super node, maka kalau di bawah ini tegangannya 0 ya, ground ya. Di atas ini maka tegangannya sama dengan sumber tegangan yang ini.
maka tinggal kita copy saja. Jadi di atas sini ya, nah di atas sini tegangannya sebesar 10 sudut 90 ya, di not yang atas kiri ini. Nah, maka tinggal satu not lagi yang di atas ini. Nah, itu berarti harus kita misalkan ya, karena belum tahu nilainya. Ya, jadi misalkan di sini adalah, ini udah ada petunjuk ya loop VA ya, maka kita misalkan VA gitu ya. Jadi yang atas ini VA. Kita perbesar dulu ya. Jadi kita hanya punya satu persamaan yang harus dicari ya, di not VA. Oke. Di not VA ya, ini bukan loop ya. Kalau analisis mesh baru loop. Ini not VA ya. Di not atau titik VA itu kita akan mencari persamaan menggunakan sigma I sama dengan 0 ya. Jadi arus di not ini totalnya sama dengan 0, baik yang keluar maupun yang masuk ya. Ini adalah satu titik yang pasti ada cabangnya. Ini kita lihat ada 3 cabang ya. Kiri, bawah, dan kanan. Jadi ada 3 arus nanti. Kita misalkan dulu ya. Kalau yang satu sudut 0 ini kan dia udah ada arah arusnya, tidak perlu dipermisalkan. Ini nanti akan menuju ke atas, masuk ke not VA. Lalu di ini di sini ya, ini kita misalkan dulu, kita gambarkan arah arusnya. Nah, misalkan ini ke bawah. Nah, gini. Ini ke bawah ya. Kita agak pertebal ininya ya. Oke, 3 PT ya. Lalu yang hitam aja ya. Oh, sebentar. Ini kita cari warna yang hitam. Oke. Ya, jadi ada arah arus ke bawah ini. Kita misalkan dia namanya apa? Misalkan ini IA lah ya, boleh ya. Jadi penamaannya bebas. Misalkan ini IA. Kita perbesar hurufnya. Ini 24 ya. Fontnya ukurannya 24. Lalu di 10 ohm, ini kan tadi IA di kapasitor ya. Arahnya ke bawah. Lalu di 10 ohm ini arah arusnya kita kasih lagi. Misalnya ke kanan ya. Misal ini ke kanan. Nah, kita pertebal dulu ya, warnanya hitam. Kemudian jadi 3 tebalnya ya. Kemudian kita kasih nama biar nggak bingung ya. Misalkan ini namanya IB lah ya, IB ya. Kita perbesar hurufnya. Ini 24 ya. Nah, jadi IA ke bawah, IB ke kiri ya. Maka sigma I-nya itu ya, di titik atau not VA ya, ini ada satu sudut 0 ya, akan masuk ke VA. Jadi langsung saja ini satu sudut 0 ya, masuk ya, arahnya masuk. Ini akan sama dengan IA ditambah IB ya. Nah, gini. Jadi satu sudut 0 ini masuk menuju ke not VA, nilainya akan sama dengan
IA plus IB. Jadi IA sama IB ini keluar, sedangkan yang satu sudut 0 ini masuk ya. Jadi total yang masuk akan sama dengan yang keluar ya. Kalau ini variabelnya ke kiri semua, nanti akan dapatkan persamaannya sama dengan 0 ya, sama aja. Jadi secara logika ini yang masuk harus sama dengan semua total yang keluar ya. Nah, maka ini nanti ya kita copy dulu. Satu sudut 0 ini bisa kita tulis angka 1 aja ya. Jadi semua sudut 0 itu ya amplitudanya aja yang diambil ya, langsung 1 aja gitu. Lalu IA apa definisinya? IA ini mengalir dari atas ke bawah, dari node VA ya. Jadi VA akan menuju ke ground, berarti dikurangi 0 ya, dikurangi 0 dibagi dengan impedansinya berapa? Nah, min 30J ya, dibagi min 30J. Dibagi ya, dibagi. Nah, gini. Lalu IB ya. IB itu mengalir ke kiri ya. Jadi dari VA ya. Jadi VA dikurangi ini 10 sudut 90 ya. Nah, gini. Dibagi dengan resistornya yaitu 10 ya, impedansinya 10. Nah, dari sini sebentar, ini hurufnya berapa ya? 24. Kalau yang ini oh ya udah sama ya. Nah, kita lanjutkan lagi, ini tinggal kita olah ya. Nanti dari sini kita bisa mendapatkan nilai dari VA. Ya, ini kan penyebutnya kan min 30J sama 10 ya. Supaya jadi hilang gitu ya. Jadi dikali berapa nih? Semua ruas ya. Baik sisi kiri maupun kanan, ruas kiri maupun ruas kanan itu bisa kita kali dengan min 30J ya, min 30J. Jadi satu ini ya kita kali dengan min 30J. Ini ruas kiri ya, ruas kiri dikali min 30J. Lalu ruas kanan juga supaya tidak merubah nilai ya. Jadi semua yang di ruas kanan ini ya kita kali juga dengan min 30J ya, min 30J. Nah, gini. Lalu kita copy dulu ya, sebentar. Ini kita copy dulu. Nah, maka di sebelah kiri adalah kita dapatkan min 30J ya. Kemudian ini kan semuanya nanti dikali min 30J ya. Maka ini yang ini tinggal VA aja ya. Ini jadi hilang. Min 30J-nya jadi hilang. Ya, jadi tinggal VA. Lalu yang sini ya. Min 30J dibagi 10. Berarti dikali min 3J ya, dikali min 3J. Yang sini berubah jadi dikali min 3J ya. Ini min 30J udah hilang, dikalikan ya. Ya, gini. Nah, gini. Ya. Jadi yang min 30J yang ini hilang ya, dicoret. Lalu yang sini min 30J bagi 10 berarti min 3J. Oke. Nah, sekarang teruskan dulu, di copy dulu ya.
Nah, men dikurangi 10 ya, VA dikurangi 10. Sudut 90 derajat ini istimewa ya. Jadi bisa kita ubah menjadi 10J ya. Jadi sudut 90 itu berubah dalam bentuk J. Jadi ini sama aja dikali J ya. Si men 10 sudut 90 derajat ini dikali J. Nah, jadi men 10J gini. Nah, jadi bentuk polar, kalau kita punya bentuk polar sudutnya 90 derajat, itu amplitudanya tinggal dikalikan dengan 90. Dikalikan dengan J ya, sorry. Jadi 90 derajat itu dalam bentuk J ya. Ini kita copy dulu. Nah, ini tinggal dikali aja ya. Kalau VA ini kan tidak ikut dikali ya. Jadi ini berarti men 3J VA ya. Jadi men 3J dikali VA ya. Lalu ini plus ya. Men kali men plus ya. Men kali men plus 30 ya. J kali J men 1 berarti tetap men ya. Berarti J kali J kan minus ya. Berarti tetap men lalu dapat 30 ya. Oke. Kita tulis dulu sebentar. Nah, gini. Kita cek lagi ya. Ini men dikali men jadi plus, lalu J dikali J dapat men ya. Jadi tetap dapat minus ya. Tetap dapat minus. Lalu 3 kali 10 30 ya. Oke. Nah, ini kan berarti nanti kita copy dulu. Ya, ini berarti kan gini ya. Nah, gini. Men 3J VA lalu dikurangi 30 kan gini. Nah, jadi VA dikurangi 3J VA dikurangi 30. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk gini. Kita copy dulu. Jadi men 30 ini ke kiri jadi positif ya. Jadi ini jadi 30. Nah, gini. Nanti yang di sini hilang. Nah, lalu VA-nya bisa keluar ya. VA-nya bisa keluar dikali dengan 1 ya. Dikurangi 3J. Ya. Kita cek dulu sebentar. Ya, VA-nya keluar ya, jadi 1 dikurangi 3J. Nah, maka nanti bisa kita dapatkan VA ini akan sama dengan 30 men 30J dibagi dengan ya, dibagi dengan 1 men 3J. Nah, gini. Lalu kita copy lagi, karena ini pembagian, ya ini harus dalam bentuk polar ya, dalam bentuk polar. 30 men 3J ini angka kembar ya. Kalau angka kembar itu biasanya dikali akar 2 ya, jadi 30 kuadrat plus 30 kuadrat gitu ya. Jadi nanti tinggal 2 kalinya lah ya, 2 kalinya 30 kuadrat. Jadi 30-nya bisa keluar dari akar ya, jadi tinggal jadi 30 akar 2 ya, 30 akar 2. Jadi ini bisa kita tulis dalam bentuk, sebentar kita copy dulu. Nah, jadi ini 30 akar 2.
Nah, ini ada tanda akar ya. Sebentar. Ya, jadi 30 akar 2, sudutnya berapa? Nah, ini harus dicari dulu. Berarti tangan inverse min 30 per 30 ya. Kita hitung dulu pakai kalkulator. Jadi min 30 per 30 min 1 ya. Jadi min 1 min 1 di tangan inverse ya. Jadi tangan inverse dari min 1. Itu sudut min 45 ya, jadi sudut min 45 ini. Jadi min 45 derajat. Ya memang ini kalau kita lihat ini 30 ya, realnya kan positif ya di sebelah kanan kalau kuadrannya, lalu imajinernya di bawah negatif ya. Maka dia masuk ke kuadran 4. Di min 45 ini kuadran 4 ya, sudut min 45. Lalu 1 min 3J. Nah, ini berarti 1 kuadrat plus 3 kuadrat ya. Berarti akar 10. Akar 10 ya. Kita hitung dulu. Ya benar ya, 1 kuadrat plus 3 kuadrat. Berarti 1 tambah 9, 10 ya. Jadi 10 di akar 3,16 ya. Jadi kita copy dulu. Jadi ini ketemunya 3,16 ya. Sudutnya adalah berarti tangan inverse dari min 3 bagi 1 ya. Min 3 bagi 1 min 3. Berarti tangan inverse min 3. Jadi min 3 lalu di tangan inverse. Ya, tangan inverse dari min 3 itu adalah min 71, min 71,6 lah ya. 0,56, min 71,56. Min 71,56. 71,56. Nah, maka VA ini ketemunya adalah sama dengan 30 akar 2 dibagi 3,16 ya. Jadi 30 dibagi 3,16. 9,5 ya. Ketemunya ini. Kita copy dulu ya. 9,5 akar 2. 9,5 kali akar 2 ya. Lalu sudut min 45 dikurangi ya. Min kan ini dibagi jadi dikurangi kalau pembagiannya. Jadi min 45 dikurangi dengan min 71,56 ya. Jadi min ketemu min jadi plus ya. Jadi min 45 plus 71,56. Kita hitung dulu. Jadi 71,56 dikurangi 45. Jadi 26,56 ya. Jadi sudutnya 26 positif ya, 26,56 ya. Ya, 26,56. Nah, ini kita sudah dapatkan nilai dari VA ya.
Lalu yang ditanya itu adalah tegangan V ya, kembali ke soal ya. Yang ditanya adalah tegangan V, maka V ini yang plus dikurangi yang minus ya, jadi VA dikurangi groundnya 0. Ya, maka nilai V itu sama dengan VA dikurangi 0 ya. Yang plus dikurangi yang minus. Yang plusnya di VA, minusnya di ground ya. Maka akan sama dengan, ya udah ini ketemu berarti ya. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk sebentar. Ini dalam bentuk cos ya. Atau kita tambah halaman dulu lah ya sebentar. Kita cut dulu ini. Nah, ini ya, di sini kita teruskan. Maka VA sama dengan, nah ini tadi ya, nah, maka V sama dengan VA dikurangi 0 ya, VA-nya tadi udah ketemu, VA-nya itu 9,5 akar 2 sudut 26,56. Ini kita menggunakan acuan sinyal sinus ya, jadi semua sumber sudah diubah ke dalam bentuk sinus. Maka hasil akhirnya ini pun kembali lagi ke bentuk sinyal sinus. Jadi ini bisa kita tuliskan menjadi sin T ya plus, nah gini. Satuannya adalah volt. Ya, jadi kita kembalikan lagi ke bentuk sinyal sinus, tapi ini ada fasanya ya, fasanya 26,56 derajat. Maka ini jadi sin T plus, ya karena omeganya 1 tadi ya, 1 radian per sekon, jadi sin T plus 26,56 derajat. Oke, demikian ya. Untuk rangkaian gambar ini itu kita ambil dari referensi nomor 1, yaitu dari bukunya Bapak Ramdhani. Oke, jangan lupa subscribe ya untuk mendukung saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.